Yes. Wah luar biasa adik-adik di rumah sangat bersemangat. Miss Eva semangat? Semangat dong. Iya Miss. luar biasa adik-adik. Wah udah lama banget nih kita nggak ibadah di gereja ya Miss Eva ya. Iya Miss nih. Eva kangen gak? Kangen banget. Iya sama Miss Anggi juga. Kita terus berdoa ya Miss Eva Iya. biar semoga pandemi ini segera berlalu dan kita boleh segera kembali berkumpul beribadah di gereja. Amin. Ya amin ya Miss Eva. Amin. Amin. Oke adik-adik semua kita mau siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Bapa aku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik semua, mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami kembali bertemu Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk lebih lagi bersuka cita, lebih lagi bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Joy. Joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Oi, oi. Sukacita, sukacita, sukacita. Oi, oi. Wah, adik-adik semua di rumah bersukacita. Miss Eva bersukacita? Amin. Yes, semua kita bersukacita adik-adik. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Yang ada di rumah semuanya kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian King Kong badannya besar. Sambil pakai gerakannya ya adik-adik. Siap? Ayo. Yuk sambil bertepuk tangan dengan semangat dan bersukacita. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Sekali lagi, King Kong badannya besar.
besar. Tapi apa? Tapi aneh, kakinya pendek. Lebih aneh Binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Sama-sama angkat tangan kita. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeah, luar biasa. Yeay. Oke adik-adik, masih bangkit berdiri. Masih semangat adik-adik? Masih semangat Masih dong, pastinya harus Miss Eva semangat. ya. Kita kan memuji Tuhan Yesus, harus semangat. Semangat. Oke, kita mau nyanyi setinggi-tingginya lagi. Seperti kasih Yesus. Amin. Yuk sama-sama lompat yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi katakan setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lompat lagi, kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Oke, beri Yeay. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sambil memuji pujian ini, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi sama-sama katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Amin. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan Yesus. Yesus, tolong padaku. Yesus, Yesus.
Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik sikap berdoa yang baik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan berkati anak-anak yang ibadah di rumah Tuhan. Tuhan berkati pertumbuhannya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Ibu Yuli yang akan membagikan sebagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo anak-anak. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk di bulan Maret. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dahsyat dan luar biasa. Saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang Yesus pokok dan kita caranya. Nah, kita sebelum mulai kita mau buka dulu Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 5. Nanti kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Yesus pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Maksudnya apa sih ya? Yesus pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Pokok adalah batang. Dan ini adalah ranting-rantingnya kita. Pohon ini diumpamakan sebagai Tuhan Yesus dan kita. Batangnya ini adalah Tuhan Yesus dan ranting-rantingnya ini adalah kita. Saat ranting ini nempel sama pokoknya, nempel sama batangnya, maka dia akan bisa bertumbuh dan berbuah. Seperti ini ya. Sebentar. Nah, tapi saat ranting ini tidak nempel sama pokoknya, tidak nempel sama batangnya, apa yang terjadi coba? Anak-anak tahu nggak? Iya betul, ranting ini tidak bisa bertumbuh, bahkan ranting ini akan menjadi kering, daun-daunnya menjadi layu, kering, dan pastinya akan dibuang. Tapi saat ranting ini tetap menempel pada batangnya, dia akan bertumbuh, mengeluarkan daun, bunga, dan menghasilkan buah. Siapa di sini anak-anak yang punya pohon buah di rumahnya? Kalau pohon buah kita yang ada di rumah itu hanya menghasilkan daun, bagaimana rasanya? Pasti kecewa kan? Kita yang punya pohon buah pasti kepinginnya lihat pohonnya tuh menghasilkan buah yang banyak sekali. Kita akan melakukan banyak cara supaya pohon buah kita berbuah lebat. Nah, misalnya diapain aja ya? Disiram, betul. Tanahnya kita siram, terus kita kasih pupuk, terus diapain lagi? Supaya pohonnya bisa berbuah banyak. Diapain lagi coba? Dibersihkan, betul. Ranting-ranting yang sudah rusak, yang sudah mulai layu pasti akan dipotong, dibuang supaya tidak mengganggu pertumbuhan buahnya. Begitu juga dengan kehidupan kita anak-anak. Allah mau kita hidup nempel sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pokok kita. Pokok diumpamakan dari sebuah pohon dan kita adalah ranting-rantingnya.
Allah mau kita hidup itu menempel sama Tuhan supaya kita bisa bertumbuh, iman kita bisa makin kuat. Nah, saat kita punya pohon buah, kita pasti suka kalau pohon itu menghasilkan buah. Allah juga sama. Allah mau hidup kita itu menghasilkan buah. Buah apa ya? Apa kita harus keluar buah mangga, buah apel? Enggak, bukan. Allah mau kita mengeluarkan buah-buah roh. Buah rohnya apa aja ya? Kita mau buka dulu ya Alkitab kita sekali lagi. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nanti kita disitu akan tahu buah roh itu apa aja sih ya. Kita baca sama-sama ya semuanya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sekarang kita tahu ya, buah-buah rohnya tadi sudah kita baca ya. Nah, sekarang coba Ibu Yuli mau tanya nih. Allah mau hidup kita itu mengeluarkan buah-buah roh. Coba sebutkan sekali lagi ya, buah-buah rohnya itu apa aja sih ya? Coba dari kelas kecil dulu. Dari kelas balita sama kelas TK A dan B. Ada yang ingat nggak buah-buah rohnya itu apa aja ya? Iya betul, ada kasih. Ini kasih, Ibu Yuli taruh sini ya. Sebentar. Kasih. Terus apa lagi ya? Ada sukacita, betul. Wah, pinter nih. Kelas TK A, B, dan kelas balita. Ada sukacita. Terus apa lagi ya? Oh, iya betul. Ada kebaikan, betul. Di sini dipasang, iya. Tuh. Sekarang coba kelas besar. Jangan mau kalah sama yang kelas kecil ya. Apalagi ya? Udah ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, apalagi? Iya. Kemurahan, betul. Coba dipasang sebelah mana ya? Sebelah sini. Setelah itu ada kesetiaan. Ada kesabaran. Penguasaan diri, betul. Wah, ternyata anak-anak sekolah minggu GBI Arjanangun pintar-pintar ya. Ada apa lagi? Damai sejahtera. Kelemah lembutan. Iya, ini adalah buah-buah roh yang harus keluar, yang harus kita hasilkan dari kehidupan kita. Nah, Bu Yuli, gimana dong caranya supaya hidup kita tuh bisa menghasilkan buah roh? Nah, kalau tadi pohon buah supaya bisa menghasilkan buah yang lebat itu harus dikasih pupuk, disiram, dibersihkan, dirapikan, dipotong ranting-ranting yang sudah matinya. Nah, kalau hidup kita supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang lebat itu gimana caranya? Apa harus dikasih pupuk? Betul, dikasih pupuk, tapi bukan pupuk yang sama dengan pupuk buah. Yang utama itu kita harus nempel sama Tuhan Yesus, karena kita ini diibaratkan sebagai ranting-rantingnya dan Tuhan Yesus adalah pokoknya, batangnya. Kita harus selalu nempel sama Tuhan supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa lebih lagi menghasilkan buah. Karena Tuhan Yesus adalah sumber
kehidupan, sumber semuanya. Seperti batang ini ya. Batang ini kan, kalau batang tuh yang nempel ke tanah tuh, yang punya akar. Nah, dia adalah sumber kehidupan karena dari akar itu menyerap makanan, minuman, sehingga pohon buahnya bisa tumbuh subur dan berbuah. Selain nempel sama Tuhan Yesus, kita juga harus rajin berdoa, beribadah, baca firman, dan mendengarkan firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh. Kita punya pohon buah, kita pasti senang kalau melihat buahnya itu banyak, lebat. Allah juga sama. Allah mau kita setiap ranting-rantingnya ini menghasilkan buah yang lebat. Seperti ini, ranting yang ini ada kasih, tapi juga Allah mau di ranting ini juga ada damai sejahtera, ada juga sukacita. Nah, di ranting ini juga ada sukacita. Setiap hidup kita dilengkapi dengan buah-buah roh. Begitu juga dengan ranting-ranting yang lainnya. Allah mau ranting-rantingnya ini menghasilkan buah yang lebat, yang banyak, sehingga bisa menyenangkan hati Allah. Nah, seperti ini ya. Kalau buah-buah rohnya banyak, dilihatnya juga menarik. Nah, melalui kehidupan kita Allah mau namanya dipermuliakan, namanya ditinggikan. Allah mau hidup kita menghasilkan buah-buah roh yang lebat. Ingat ya, kalau kita ingin menghasilkan buah roh yang lebat, kita harus nempel sama Tuhan Yesus yang menjadi pokok kita. Yang kedua, rajin beribadah, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan berdoa. Nah, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Ingat ya pesan yang Ibu Yuli berikan hari ini. Kita mau sama-sama semangat lagi belajar bisa berbuah, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum nanti Kak Anggi tutup doa firman Tuhan hari ini, Ibu Yuli mau kasih tahu tugas yang harus dikerjakan hari ini. Tugas hari ini untuk kelas kecil, kelas batita, Ibu Yuli minta anak-anak menggambar anggur, contohnya seperti ini, lalu diwarnai. Ini Bu Yuli kasih warnanya warna hijau, anak-anak boleh kasih warna yang lain, nanti hasilnya seperti ini. Dan untuk kelas TKA B dan kelas 1-2 sama menggambar anggur, tapi kita mau bikin kolase. Kita mau tutup gambar anggur ini dengan kertas. Ini Bu Yuli juga siapin warna hijau, bikin lingkaran, ukuran dan jumlah banyaknya sesuai dengan yang kita gambar. Nanti ditempel satu-satu sampai penuh, nanti hasilnya seperti ini. Untuk kelas 3, 4 dan yang kelas besar 5, 6 SMP, kita mau bikin hiasan dinding. Hiasan dinding bikin buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini contohnya aja ya, nanti anak-anak bikinnya bisa beda dan ukurannya tidak harus sebesar ini ya. Nah, ini contoh yang Ibu Yuli bikin. Ditulis buah-buah roh, ayatnya diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nanti isinya ditulis,
Bentuknya bebas, tidak harus seperti ini. Dan semua tugas nanti dikirim ke grup kelas masing-masing. Nah, ditunggu ya. Terima kasih. Selamat melakukan tugas, selamat melaksanakan tugas, dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, semuanya terberkati dengan firman Tuhan hari ini ya. Oke, mari kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami boleh beribadah, kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat terhadap firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar ini di dalam kehidupan kami. Memberkati ibu guru sekolah minggu yang sudah mengajar, yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus menciptakan menciptakan spesial. Yesus Tuhan menciptakan. Ini tugas Fritzen Miss gitu. Jelas. Ini tugas Fritzen Miss. Tuhan Ken. Makasih Miss. Dadah. Tuhan menciptakan Arvin. Sekarang nih. Shalom Miss, Allah menciptakan Adriel. Shalom Miss, ini tugas Rehan ya. Allah menciptakan Rehan. Terima kasih Miss. Shalom.
kita ini ciptaan Tuhan, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau
supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Shalom anak-anak semua. Tidak terasa kita ada di minggu pertama bulan April 2021 ini. Mengakhiri ibadah kita pada bulan ini, kita akan berdoa bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan berdoa buat yang berulang tahun di bulan Maret ini. Siapa saja? Ada Mario Giles Immanuel, ada Rahel Metano Yasitompul, ada Cinta Ronauli Sitanggang, ada Andreva Eliana Mareta Herisono, lalu kemudian Navita Marentina Simanjuntak, Adriel Joan Simangunsong, Owen Sin Immanuel, Marvelino Wijaya, dan Sebastian Sitompo. Kita akan berdoa. Anak-anak, ayo bangkit berdiri bersama-sama dari tempat duduk kalian. Kita angkat tangan kita mau berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Maret. Nanti David juga akan tutup ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Aminkan ya setiap kata yang kalian imani terjadi dalam hidup kita semua. Ayo angkat tangan kita. Kita mau memberkati teman-teman kita tadi yang berulang tahun di bulan Maret. Oke, siap. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kembali Tuhan kami bisa beribadah walaupun dalam pertemuan online Tuhan hari ini. Tapi kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Maret. Seperti yang tadi sudah hamba-Mu sebutkan mereka satu persatu. Saat ini kami berdoa, berkati mereka ya Tuhan. Di usia mereka yang bertambah 1 tahun di bulan Maret ini, kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh takut akan Tuhan. Mereka mengasihi orang tua, mereka mengasihi kakak adik, mengasihi sesama mereka, sehingga mereka sungguh Tuhan menjadi anak yang indah, anak yang luar biasa, menyenangkan hati Tuhan. Berikan hikmat, marifat, akal budi juga buat mereka semua, agar roh kepintaran, roh pengetahuan turun atas mereka Tuhan, dan mereka menjadi anak yang membanggakan Tuhan luar biasa. Kami percaya Tuhan memberkati dengan bertambah usia mereka semua, diberkati roh, jiwa, dan tubuh mereka selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat pertemuan hari ini. Kami akan akhiri Tuhan. Sebelumnya kami juga berdoa buat guru-guru kami yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan dalam ibadah ini. Mereka yang memimpin pujian, mereka yang singer, mereka yang bermain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua juga diberkati Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu semua. Tuhan, kami juga berdoa buat papa mama kami, kakak dan adik kami. Jagai hidup kami, berkati hidup kami ya Tuhan.
biarlah kami terus lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan akhiri ibadah online kami pada bulan Maret 2021 ini. Kami siapkan hati kami untuk berkat Tuhan. Anak-anak angkat tangan tinggi ya. Aminkan setiap kata yang kalian terjadi, imani terjadi dalam hidup kalian semua. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan menciptakan kau bukan jadi ekor, tapi jadi kepala, dan selalu naik, bukannya turun. Oleh karenanya, biarlah berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dan manis dari pribadi Roh Kudus menyertai, memberkati roh, jiwa, tubuh kita semua dimanapun kita berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.